Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sensuryono. Oke, kali ini kita akan belajar lagi tentang pantun ya, bahasa Indonesia untuk kelas 5, 6, dan 4 SD. Oke, kita simak videonya. Oke, jumpa lagi ya. Langsung saja, kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia mengenai pantun untuk kelas 4, 5, dan 6 SD. Oke, langsung saja. Contoh pantun. Berakit-rakit kita ke hulu, berenang-renang kita ke tepian, bersakit-sakit kita dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, ini adalah contoh dari sebuah pantun. Oke, kita akan membahasnya ini nanti ya, tentang pantun. Pantun adalah salah satu bentuk puisi lama yang tiap baitnya terdiri dari 4 baris, 2 sampiran, dan 2 isi, gitu ya. Ciri-ciri pantun ya, yang pertama adalah terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Yang kedua, satu bait terdiri atas 4 baris. Ketiga, baris 1 dan 2 disebut sampiran. Keempat, baris 3 dan 4 disebut isi. Yang kelima, rima atau sajaknya AB gitu. Ini adalah salah satu ciri-ciri pantun. Kita akan bahas kelima ciri-ciri ini supaya kita paham apa itu pantun. Oke? Lanjutkan. Nah, kita akan membahas contoh pantun yang pertama tadi ya. Berakit-rakit kita ke hulu, berenang-renang kita ke tepian, bersakit-sakit kita dahulu, bersenang-senang kita kemudian. Nah, yang pertama, terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Apa tuh suku kata itu? Suku kata itu adalah, nah, dipisah-pisah ya. Berakit, rakit kita ke hulu. Nah, ini namanya suku kata. Berenang-renang kita ke tepian, bersakit-sakit kita dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, ini adalah suku kata terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Coba kita hitung ya. 1 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, dia masuk ya. Kalau lebih dari 12 nanti jadi cerita. Misalnya begini, berakit-rakit kita ke hulu, tak lupa membawa pancing. Nah, itu namanya bukan pantun, tapi cerita ya. Berenang-renang ke tepian. Nah, itu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ya. Dia masih masuk di sini. Ini yang namanya suku kata. Paham ya? Oke. Satu bait terdiri dari 4 baris. Nah, ini ya. Nah, ini namanya satu bait. Satu bait ini namanya satu bait terdiri dari 4 baris. Oke. Bak 1 dan 2, baris 1 dan 2 ini disebut sebagai sampiran. Sampiran ini bebas, nggak ada artinya ya, cuma diambil belakangnya biar sama dengan isinya.
1 dan 2 sampiran, baris 3 dan 4 adalah isi. Oke, jadi sampiran ini untuk mengambil rima belakangnya ini ya, rimanya supaya enak didengar, supaya indah. Nah, belakangnya ini ya, rima atau sajaknya kan ada U, N, U, N. Nah, UN UN ini. UN UN ini disebut sebagai AB AB. Ini sajak bunyi akhir. Belakangnya harus sama ya. 1 2 3 4. 1 dengan 3 ini sama ya. 2 dengan 4 ini belakangnya sama, sehingga disebut sebagai AB AB. Oke, kita kasih contoh lain. Nah, pantun itu ada pantun nasihat. Pantun nasihat ya berisi tentang nasihat, tentang kehidupan kita supaya menjadi lebih baik gitu ya. Misalnya, buah kedondong beli di pasar, tak lupa membeli mangga. Kita harus rajin belajar supaya tercapai cita-cita. Nah, bisa dilihat ya, di sini R ya, di sini R, di sini juga R. Ini sama, oke? Nah, mangga ini mangga sama cita-cita ini sama, sehingga AB AB. Oke, ini sama dengan ini, yang ini sama dengan ini. Ini salah satu contoh pantun nasihat gitu ya, berisi tentang nasihat. Contoh lainnya adalah pantun jenaka, yaitu pantun yang bersifat lucu, mengandung kelucuan, namanya juga jenaka gitu ya. Pergi ke pasar membeli manggis, buang sampah tak boleh di jalan. Ratna memang anak baik dan manis, tapi sayang kentut sembarangan. Nah, di sini mengandung kelucuan di sini, sehingga dinamakan pantun jenaka. Gitu ya. Dan ini juga sama. Oke. S. Ini S ya. Ini baris ke 3 juga sama S gitu. Baris kedua dengan baris keempat sama NN. Nah, gitu. Oke, dan tidak boleh lebih dari 12 suku kata. Kurang dari 8 juga tidak boleh, begitu ya. Oke, bisa dimengerti? Oke. Terima kasih ya, semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.